Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Triyono. Saya dari kelas IPS Angkatan 6. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah UMKM Business Plan mengenai kebab Indo atau Indo kebab. Yang pertama yaitu latar belakang dari perusahaan. Bisnis adalah sebuah pengalaman di mana dibutuhkan analisa yang sangat dalam tentang opini dan kelayakan dalam usaha. Bisnis harus dimulai sejak dini, sehingga kita memiliki banyak waktu untuk dapat berpikir dan mengolah keahlian dan keterampilan demi kesuksesan tersebut. Namun, bukan hal yang mudah bagi masyarakat untuk menciptakan peluang usaha baru karena kurangnya keterampilan. Salah satu alternatif yang paling banyak dilakukan masyarakat adalah dengan pembuatan bisnis usaha kecil-kecilan. Biasanya kebab itu identik dengan makanan khas Timur Tengah atau Turki. Namun kali ini adalah modifikasi dan perubahan yang dilakukan dengan inovasi kebab rasa Indonesia. Inilah yang melatar belakangi usaha kebab Indo. Adapun tujuan dari usaha saya ini adalah lebih ditekankan keuntungan yang maksimal, menyalurkan hobi membuat makanan, dan juga meningkatkan keterampilan membuat kreasi kebab Indo atau Indo kebab. Kebab Indo adalah salah satu nama makanan khas Timur Tengah yang terdiri dari tortilla dan daging panggang, daun lettuce, timun markuri, bombay, saus tomat, sambal mayones yang kemudian digoreng dengan mentega. Kebab ini diaplikasikan di Indonesia dengan bahan baku yang sama dengan rasa tidak jauh berbeda dengan aslinya. Namun perbedaannya adalah rasa khas atau bumbu-bumbu yang tercampur dalam kebab Indo, seperti adanya jahe, bawang bombay, bawang merah kencur, ketumbar, garam, kayu manis, daun salam, dan juga resep rahasia yang turun-temurun. Kemudian visi dari perusahaan ini adalah mewujudkan usaha dagang kebab Indo sebagai makanan cepat saji yang berpengalaman, paling cepat melayani, dan terbaik di Indonesia. Untuk mewujudkan visi, maka kami juga menjelaskan misi usahanya. Yang pertama yaitu meningkatkan daya kreativitas, yang kedua meningkatkan tren dan mode, yang ketiga yaitu mengikuti persaingan olahan makanan utama, yang keempat yaitu mengisi ruang kekosongan makanan fast food dari barat. Selanjutnya yaitu mengenai aspek hukum atau legalitas perusahaan. Yang pertama yaitu nama unit usaha. Unit usaha kecil ini diberi nama Kebab Indo dikarenakan bergerak dalam bidang usaha kuliner yang memproduksi selain enak juga menyehatkan, dengan harapan mampu menjadi yang digemari seluruh masyarakat yang tidak hanya terbatas di kota Kudus, tetapi sampai ke mancanegara. Legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha kami memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal akar usaha dilakukan berjalan lancar di kemudian hari. Beberapa dokumen, yang pertama yaitu badan hukum, merupakan badan usaha jenis firma, yaitu badan usaha yang didirikan lebih dari satu orang dengan perjanjian tertentu. Biasanya pemilik firma adalah seorang yang sangat dekat, misalnya keluarga. Oleh karena pemilik perusahaan lebih dari satu orang, maka harus didaftarkan pada akta notaris, kemudian didaftarkan pada panitia pengadilan setempat, dan diumumkan dalam berita negara. Secara hukum, perjanjian antar pemilik akan lebih kuat. Kepentingan perusahaan biasanya ditentukan dengan cara kesepakatan bersama, karena mereka bertanggung jawab penuh terhadap badan usaha ini. Sedangkan pembagian keuntungan adalah dibagi berdasarkan modal yang dimiliki masing-masing. Kemudian yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Usaha kebab memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kudus, serta sudah terdaftar sebagai pelaku usaha penjualan komoditas makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Yang selanjutnya itu mengenai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sebagai badan usaha, kami juga mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Kudus. Nanti saya akan melampirkan di pertemuan berikutnya. Kemudian izin-izin dari perusahaan.
Yang pertama yaitu surat izin usaha perdagangan, yang kedua izin domisili, yang ketiga yaitu mendirikan bangunan, izin usaha mendirikan bangunan. Tentang SIUP atau surat izin usaha perdagangan, kami telah mendapatkan SIUP dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian Kota Kudus sebagai usaha di bidang kuliner. Kemudian izin domisili, di mana lokasi perusahaan berada di pemerintahan Kota Kudus. Kemudian izin mendirikan bangunan, yaitu kami dapatkan dari pemerintah Kudus Kota. Bukti diri unit, yaitu kami mempunyai bukti diri mengenai identitas para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Kudus yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk beserta tanda identitas lainnya yang diperlukan. Kemudian keabsahan dokumen lainnya seperti surat hukum tanah, kemudian status kendaraan dan surat-surat sertifikat lainnya. Surat hukum tanah yang kami punya dikeluarkan dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Kudus sebagai hak milik. Kemudian status kendaraan sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk sarana distribusi, promosi dan lain-lain. Kemudian surat menyurat seperti sertifikat pangan dari Badan Pemeriksa Obat dan Makanan BPOM dan MUI. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Triyono. Saya di sini akan menyampaikan aspek manajemen. Sebelumnya saya ingin menjelaskan alasan saya mempresentasikannya di sini karena rumah saya sedang ada renovasi, jadi kondisinya kurang baik. Nanti suaranya tidak kedengaran. Jadi saya presentasinya di luar ruangan. Di sini saya akan menjelaskan aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi, di sini nama usaha saya adalah Kebab Indo. Kemudian bentuk usaha saya adalah firma, karena di dalamnya terdiri dari 2 orang atau lebih dan terdiri dari keluarga terdekat. Kemudian lokasinya di Kota Kudus. Nama pemiliknya saya sendiri, Surya Triyono. Alamatnya Jalan Raya Melati Lor 01 Kudus. Status pemilik usaha, di usaha saya adalah pemilik usaha. Kemudian emailnya adalah indokebab@gmail.com. Kemudian nomor teleponnya 085 398 667 433. Berikut adalah tanggung jawab masing-masingnya. Karena di sini saya membahas tentang aspek manajemen. Jadi yang pertama adalah tentang ketua. Yang pertama yaitu membina keutuhan organisasi dan mendorong kemajuan organisasi. Kemudian mengusahakan peluang menghimpun dana yang sah. Kemudian meningkatkan peran serta organisasi dalam pemecahan masalah-masalah yang ada. Kemudian mengarahkan program dan kegiatan operasional organisasi. Kemudian meningkatkan hubungan yang baik antar sesama. Kemudian di bawahnya ketua yaitu sekretaris. Yang pertama tugasnya membina hubungan baik dengan pihak luar, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian mengendalikan operasional, administrasi internal dan eksternal. Kemudian membantu seorang ketua. Kemudian yang di bawahnya lagi ada bendahara. Bendahara mempunyai tugas yang pertama yaitu menghimpun iuran anggota. Kemudian mengalokasikan dana atas dasar program kerja. Kemudian menyusun laporan keuangan. Kemudian ada seksi pemasaran yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kegiatan koordinasi pembinaan, bimbingan pengendalian serta pengawasan mutu hasil dan pengembangan usaha, promosi investasi dan pelayanan pengembangan usaha. Kemudian di bawahnya yaitu ada dalam aspek manajemen yang atas sudah dijelaskan. Kedua yaitu ada perizinan, di mana untuk perizinan usaha Kebab Indo ini hanya memerlukan SIUP sebelum melakukan produksi. Juga akan mengurus perizinan kepada ketua RT setempat beserta warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Kemudian selanjutnya ada actuating, di mana gaya kepemimpinan situasional yang sesuai untuk kegiatan usaha makanan ini tergantung pada ketuanya, yaitu pada saya sendiri. Bagaimanapun seorang ketua dalam usaha ini harus berperan sebagai yang pertama memberi petunjuk, kemudian bimbingan, binaan serta pengarahan bagi bawahannya. Kemudian yang kedua, rekan kerja mampu bekerja sama dengan bawahannya.
Kemudian ketua mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif agar bawahannya dapat bekerja dengan baik mungkin. Kemudian kegiatan pra-operasional dan jadwal pelaksanaan. Kegiatan pra-operasional merupakan kegiatan yang harus kita rancang sebelum melakukan suatu usaha, dimana kalau dalam aspek manajemen itu namanya yaitu planning atau perencanaan. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelumnya, yaitu kegiatan pra-operasional yang dilakukan oleh usaha riset pasar secara langsung, melihat dan menganalisis target yang ingin dibidiknya, melihat target yang belum terlayani oleh pesaing, melakukan beberapa survei, menyusun perencanaan produk, rencana penjualan, tenaga kerja, dan melihat seberapa besar sih modal yang harus dikeluarkan untuk membuka usaha tersebut. Usaha yang akan kita jalankan ini ialah usaha yang berjalan pada bidang makanan, yang menurut kami akan memperoleh keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Pada saat ini banyak orang yang berlomba-lomba untuk merencanakan, untuk menjalankan suatu usaha yang sudah booming di kalangan masyarakat ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah controlling. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan fungsi pengawasan atau controlling ini. Yang pertama yaitu menetapkan standar pelaksanaan kegiatan bisnis jasa desain. Sebelumnya kita harus membuat desainnya terlebih dahulu agar konsumen itu tertarik pada produk kita. Kemudian menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Kemudian bagaimana sih seberapa besar pelaksanaan kegiatan itu akan kita lakukan, melihat kondisi pasarnya nanti. Kemudian menganalisa penyimpangan yang terjadi. Sebelum itu kan kita harus mengawasi seberapa besar sih penyimpangan yang akan terjadi. Misalnya di tempat ini, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya alamnya kurang sesuai, atau mungkin faktor lingkungannya, atau mungkin dari konsumennya kurang tertarik. Nah itu nanti diawasi terus. Kemudian mengambil tindakan jika diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Manajemen pengawasan ini erat kaitannya dengan manajemen kualitas, yang mana manajemen kualitas termasuk manajemen pengawasan atau controlling juga. Selanjutnya, membuat prosedur controlling yang efektif merupakan langkah-langkah yang harus diterapkan untuk melaksanakan kegiatan teknis maupun alternatif dan juga administratif guna menjamin terselenggaranya kebijakan, menciptakan prosedur yang baik sehingga menjamin terciptanya sistem pengendalian manajemen yang efektif dan meningkatkan bisnis makanan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi pasar dengan produk saya yaitu kebab Indo. Yang pertama yaitu mengenai segmentasi pasar. Pengertian dari segmentasi pasar itu sendiri merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku ataupun respon program pemasaran spesifik. Kebab Indo di sini mengelompokkan segmentasi pasar secara demografi dan ekonomi menengah ke bawah. Kalau secara demografi, kebab Indo memilih segmentasi dengan usia 8 tahun ke atas. Adapun target dari pasar merupakan proses mengevaluasi dan memilih atau beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dengan program pemasaran spesifik perusahaan. Kebab Indo di sini memilih target pasarnya yaitu beberapa kalangan masyarakat penggemar yang berada di kelas ekonomi menengah. Contoh kawasan yang dipilih adalah daerah kampus. Pola target pasar di sini adalah selective specialization. Maksudnya, kami memilih menyeleksi beberapa segmen. Mungkin segmen yang dipilih tidak berhubungan atau membentuk sinergi, tapi masing-masing segmen dapat menjanjikan sebuah pendapatan. Selanjutnya yaitu positioning, di mana cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pemikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi serta memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Inovasi yang kami lakukan adalah
pada cita rasa yang berbeda dari yang sudah pernah ada, seperti penambahan isi mozzarella yang terdiri dari atas mozzarella, kemudian sosis, sayuran dengan berbagai macam selera, dan lain-lain. Adapun perkiraan pemasaran dan penawaran dapat diperkirakan jumlah permintaan terhadap produk sangat tergantung pada jumlah produksi produk, tingkat penawaran produk sendiri. Karena usaha kuliner ini belum direalisasikan dan belum ada penawaran produk ke masyarakat, jadi jumlah pemasaran atau permintaan penawaran belum bisa dihitung dengan pasti, hanya bisa diperkirakan saja. Kemudian strategi pemasar dengan pesaing. Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, serta untuk mengelola hubungan yang baik dengan cara yang menguntungkan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Adapun yang pertama yaitu akan membahas mengenai produk, di mana produk yang bervariasi dari mulai yang polos hingga bertopping. Keistimewaan produk kami yaitu produknya unik, aman, higienis, dan juga sesuai dengan bahan-bahannya yang bagus. Terutama daya tahan menjadi fokus kami dengan memanfaatkan semua bahan dasar berkualitas baik. Keandalan produk kami yaitu dapat dikonsumsi semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Produk yang kami jual berupa kebab rasa Indonesia, tambahan mozzarella di dalamnya dibuat dengan menggunakan bahan yang isian berkualitas dan pilihan. Untuk kemasannya dikemas menggunakan kertas khusus makanan. Adapun nantinya akan terdapat nama toko di depan kemasan agar konsumen tahu, dan apabila ingin memesan kembali terdapat nomor kontak yang dapat dihubungi. Selanjutnya yaitu mengenai harga. Harga yaitu jumlah uang yang mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Nah, di sini kebab mozzarella kita hargai dengan harga 14.000 per buah dengan kualitas yang baik pada masing-masing produk yang diproduksi. Lalu kami menawarkan satu set produk dengan lebih murah. Ini bertujuan agar konsumen lebih banyak varian untuk membeli produk kami. Kemudian distribution, strategi distributif kami akan selektif, di mana kami menjual melalui website media sosial resmi kami yaitu indokebab@gmail.com. Kemudian tempatnya kami memilih Jalan Raya Melati Lor, yaitu dekat dengan tempat kami sendiri. Dengan konsep kami menjualnya di menaruh outlet di beberapa Alfamart dan Indomaret. Kemudian yang paling ramai itu kita taruh di alun-alun dan Balai Jagung sebagai pusat makanan atau pusat perbelanjaan. Kemudian promosi yaitu komunikasi pemasaran, di mana strategi promosi dapat dilakukan melalui 5 langkah. Yang pertama itu bisa periklanan, kemudian hubungan masyarakat, kemudian personal selling, kemudian promosi penjualan dan penyaluran. Yang pertama yaitu advertising atau periklanan. Bentuk promosi yang dilakukan dengan cara memasang poster, kemudian pemasangan banner agar dapat diketahui oleh masyarakat. Juga dapat melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, BBM, Line sebagai media promosi. Kemudian personal selling yaitu di mana presentasi lisan dengan konsumen kami lakukan dengan pelayanan di mana para sales person kami dengan sangat ramah memberikan info produk dan stimuli khusus untuk menimbulkan nilai pembelian mereka. Kemudian yaitu public relation, bentuk promosi non personal mengenai makanan atau produk tertentu dengan jalan mengulas informasi atau berita tentangnya. Ini kami lakukan dengan cara membuat akun di berbagai media sosial seperti Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, dan komunitas online fashion lainnya. Misalkan di Kaskus ataupun
yang lainnya. Sales promotion, penawaran produk dengan memberikan rangkaian lain untuk pembeli, misalnya memberikan souvenir kecil, diskon, kupon yang kami harapkan dapat mendorong niat pembelian konsumen. Kemudian promosi penjualan, yaitu produk promosi yang digunakan oleh Kebab Indo dengan memberikan diskon pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha, di mana berupa pelanggan dapat membeli 3 buah dan gratis 1 buah, guna untuk menarik konsumen. Memberikan potongan harga kepada konsumen apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Penyaluran, yaitu lokasi bisnis ini ditempatkan di tempat-tempat keramaian seperti yang sudah saya bilang tadi, misalkan di sekitar kampus, kemudian di taman, balai jagung, kemudian alun-alun, dan di beberapa Alfamart atau Indomaret sekitar Kota Kudus. Kemudian yang terakhir adalah direct marketing, yaitu membuat koneksi secara langsung pada target konsumen secara individu untuk mendapatkan responnya secara langsung, tepat, dan membangun hubungan dengan konsumen. Kami melakukan ini secara aktif, memberitahukan berbagai informasi melalui email, pesan singkat, media sosial ke konsumen yang terdaftar dalam media sosial dan website kami. Nah, itu adalah strategi pemasaran kami. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi saya presentasinya di sini. Bila itu wal hidayah, ridho wal inayah. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses produksi, analisa proses produksi, di mana usaha pembuatan kebab Turki ini membutuhkan bahan baku berupa daging, roti kebab atau kita sebut dengan tortilla. Bahan baku tersebut cukup tersedia di supplier. Bahan pendukungnya antara lain, yang pertama ada bawang putih, kedua bawang bombay, kemudian cabai merah, kemudian jahe, kemudian ada garam, lada, ketumbar, yogurt blends, kemudian timun, saus, dan mayones. Peralatan yang digunakan antara lain ada kompor, tabung gas, spatula, penggorengan, kemudian karton, kemudian kertas karton ini untuk membungkus, dan penggorengannya itu yang datar. Kemudian kertas minyak label kita sudah ada sendiri. Kemudian alat panggang daging. Kalau di sini kita bukan memanggangnya, akan tetapi kita menggorengnya karena sebelumnya itu sudah digrill setengah matang. Kemudian rak untuk sayuran. Rencana produksi kami dalam waktu seminggu sebesar 300 kebab. Nah, berikut adalah kebutuhan kebab untuk metode rumahan. Sedangkan untuk waralaba sudah disediakan untuk firma kami. Yang pertama yaitu kompor dan tabung gas, kita butuh 1 buah, dan satuannya 2 itu harganya 500.000. Kemudian spatula 2 buah, 1 buahnya 70.000, jadi 75.000, jadi 2 buah yaitu 150.000. Kemudian penggorengan atau teflon seharga 350. Kemudian karton pembungkus 70.000, itu sudah 1 pak ya. Kemudian kertas minyak label 45.000. Kemudian mesin pemanggang, karena kita walaupun kita tidak menggunakan pemanggang, tapi kita antisipasi jika ada yang ingin daging panggangan. Kemudian rak sayuran, kemudian gerobak outlet. Rak sayuran ini seharga 75.000, itu bisa 3 sampai 4 slot. Kemudian gerobak outlet seharga 8 juta, jadi totalnya yaitu 9.265.000. Nah, sedangkan untuk kebutuhan bahan baku atau pendukung tiap produksinya, kita ada daging sapi. Kita bukan menggunakan daging kambing ya, tapi daging sapi dan ayam kadang-kadang. Kita butuh 3 kilo seharga 350.000. Kemudian bawang bombay 1 kilo seharga 25.000. Kemudian ada bawang putih
40.000 1 kilo, cabai merah 50.000, kemudian jahe 5.000, garam 7.000, lada 8.000, ketumbar dari yang atas tadi itu 1 kilo 1 kilo, yang setengah kilo itu jahe cukup setengah saja 5.000. Kemudian kita butuh ketumbar 1/4 kilo saja, kemudian yogurt 1 botol 30.000, tortillanya itu 1 pak 300 lembar itu 270.000. Nah jumlahnya yaitu 940.000. Adapun bahan baku tersedia di distributor kebab sepanjang musim dan tidak sulit untuk mendapatkan, dan harganya pun normal. Nah di sini kami itu memilihnya dari Surabaya, dan di Surabaya itu kita tidak bisa transfer, jadi uangnya itu harus cash, jadi kita harus datang langsung ke sana. Jadi nanti kita membeli dalam skala besar baru kita taruh di freezer kita. Kemudian untuk proses produksinya, untuk mengoperasionalkannya, untuk cara pembuatannya, yang pertama yaitu mencampurkan dengan semua bahan. Misalkan ini 250 gram tepung terigu, kemudian setengah sendok garam, kemudian setengah sendok baking soda, kemudian setengah sendok gula pasir, kemudian 3 sendok minyak goreng, kemudian 100 ml susu cair hangat, kemudian diaduk rata, kemudian tuang susu cair sedikit demi sedikit, uleni adonan sampai kalis dan diamkan kurang lebih 30 menit. Nah kemudian ambil adonan dan bulatkan. Itu untuk tata caranya. Akan tapi di sini kita lebih menekankan untuk membelinya. Kemudian kalau setelah itu dipipihkan, di rolling sampai tipis, kemudian dipanggang adonannya di atas teflon, kemudian angkat dan dinginkan. Cara untuk membuat daging kebabnya, kita siapkan daging, kemudian dicuci dagingnya sampai bersih, kemudian setelah dicuci dipukul-pukul hingga dagingnya agak melebar. Kemudian siapkan bumbu, bisa cabai merah, bawang putih, jahe yang tadi disebutkan di atas. Kemudian bumbu itu dihaluskan, tambahkan pula yogurt blend beserta bahan lain seperti garam serta lada. Kemudian setelah bahan semua dicampur, diamkan selama 10 menit hingga semua daging tersebut meresap. Setelah 10 menit panggang hingga matang atau setengah matang lah, angkat dan tiriskan karena nanti akan digoreng lagi. Cara penyajiannya, siapkan daging sapi, kemudian cara penyajiannya setelah dicuci, udah ya tadi ya. Kemudian untuk jumlah produk yang akan dihasilkan, mungkin ini dalam kurun waktu 1 tahun. Kapasitas produksi kan yang direncanakan kan ada 300 setiap minggu setiap produksinya. Lah untuk kali 1 bulan itu 300 kali 4 sama dengan 1200 bungkus, karena kan 1 bulan kan ada 4 minggu. Kemudian untuk 1 tahunnya kan ada 12 bulan, jadi 1200 kalikan 12, jadinya 14.400 bungkus. Nah dikalikan 3 tahun, ini planning 3 tahun ya, 14.400 dikalikan 3 sama dengan 43.200 bungkus. Nah itu adalah pengoperasionalan kami. Nah nanti metodenya, pengoperasionalnya, kami akan menyiapkan semua bahan untuk para karyawan yang nanti akan ditaruh di box. Nah kemudian para karyawan nanti akan datang sendiri ke outlet dan di sana sudah disiapkan seperti alat-alatnya. Nah karyawan itu tinggal melayani pembeli. Nah di samping melayani pembeli juga, karyawan di sini dituntut untuk ramah tamah dengan pelanggan. Untuk semboyannya ketika ada pelanggan datang, kita diharuskan mengucapkan selamat datang Mbak, Mas, silahkan pilih menunya, segera kami buatkan. Nah seperti itu, karena dimana zaman sekarang itu adalah para pelanggan atau konsumen adalah raja, jadi kita harus melayaninya dengan baik.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryo Triyono. Di sini saya akan membahas mengenai bab selanjutnya, yaitu mengenai analisis sumber daya pada manusia. Untuk yang pertama nanti saya akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya manusia, kemudian kualifikasi sumber daya manusia yang kita butuhkan, kemudian uraian tugas dari sumber daya yang kita butuhkan, kemudian sistem penggajian dan kompensasi sumber daya manusia. Nah, untuk yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya manusia. Di sini pekerja diambil dari kalangan pelajar ataupun mahasiswa, bisa perantauan yang ingin atau sedang membutuhkan uang lebih. Bisa juga teman dekat ataupun saudara kampung atau istri dan anak yang bisa kita manfaatkan. Jadi di sini karena lokasinya di Kudus, rata-rata mahasiswa itu lebih mementingkan uang saku untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi rata-rata karyawan kita yaitu dari kalangan mahasiswa. Ada juga yang dari luar, mungkin hanya beberapa. Kemudian untuk kualifikasi sumber daya manusia, yang pertama, pekerja harus memiliki kejujuran yang tinggi dan pandai memikat hati pelanggan dengan cara tersendiri. Jadi di sini kejujuran dan pandai memikat hati artinya di sini adalah interaksi kita dengan pelanggan. Untuk memikat pelanggan itu yang kita perlukan. Yang kedua yaitu reputasi yang baik. Maksudnya reputasi yang baik yaitu bukan bekas narapidana ataupun mungkin pernah berbuat kejahatan. Selanjutnya yaitu rajin serta tidak gampang mengeluh. Kemudian menjaga amanah serta cekatan atau gesit. Dan terutama karena kita di sini adalah makanan yang sehat, kualitasnya kita pentingkan. Jadi sumber daya manusia kita juga saya harapkan tidak merokok dan dilarang merokok. Adapun uraian tugas di sini ketika kita menjadi karyawan, yang pertama yaitu memanggang daging dan terpilah, kemudian melayani konsumen dan membuat laporan uang sederhana. Nah, jadi gini, ketika kita bekerja di sini, nah kita itu datang ke outlet, kita siapkan bahan-bahannya, nah kemudian kita menggoreng dagingnya yang sudah dipanggang setengah matang tadi, kita siapkan tortillanya. Jika kita ada pelanggan ya kita layani. Kemudian hasil akhirnya kita laporkan dengan jujur ke laporan keuangan sederhana, yaitu di buku catatan laporan. Nah, nanti ditulis di sana. Nah, sebenarnya simpel. Kemudian sistem penggajian dan kompensasi. Nah, di sini pekerja digaji dengan laba yang diperoleh sebesar 3% per harinya. Itu kita bersih 25.000 dan kita setiap omset kita kasihkan 3%. Misalkan kita omsetnya yaitu 100.000, berarti kita dapat 3% dari 100.000 itu. Jadi 25.000 plus 3% dari omset. Nah, itu perharinya dihitung seperti itu. Nah, kemudian ada pula bonus. Nah, bonusnya itu ketika ada event-event besar. Ketika ada event-event besar, nanti gajinya yaitu 2 kali lipat dari tadi. Nah, mungkin kalau dihitung rata-rata, misalkan satu hari dapat 25 dan misalkan 1 bulan yaitu 30 hari kita masuk terus tanpa libur, berarti kita dapat 750.000. Kemudian tambahan CFD yaitu 2 kali lipatnya. Nah, bisa dihitung sendiri. Mungkin seperti itu saja untuk sistem analisis sumber daya manusianya. Sebenarnya simpel saja, mulai dari pemanfaatan, kemudian tugas-tugasnya sampai ke penggajian dan kompensasi. Nah, untuk kompensasinya
para karyawan itu bisa mengambil libur 1 bulan 2 kali. Nah, mungkin seperti itu saja. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai bab selanjutnya, kali ini saya akan membahas mengenai analisis keuangan. Nah, untuk analisis keuangannya, yang pertama saya akan membahas mengenai lahan, di mana saya di sini memanfaatkan lahan dapur ini sebagai tempat untuk memproduksi. Kemudian untuk penjualannya kita menggunakan Alfamart dan Indomaret. Kemudian yang kedua yang kita perlu bahas yaitu mengenai peralatan. Di sini kita akan menggunakan yang pertama kompor dan tabung gas 1 buah seharga 500.000, kemudian spatula 2 buah seharga 70.000, kemudian penggorengan atau teflon seharga 350.000, kemudian karton pembungkus sebanyak 7.000 pak, kemudian kertas minyak 45.000 pak, mesin pemanggang 75.000, kemudian rak sayuran 75.000, kemudian gerobak outlet seharga 8 juta. Total kebutuhan di sini peralatan yaitu mencapai 9.110.000. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai bahan baku. Nah, kita akan menggunakan daging 3 kg seharga 350.000, bawang bombay, bawang putih, cabai merah, jahe, garam, lada, ketumbar, yogurt, tortilla, dan total dari semua itu adalah mencapai 800.000. Kemudian ditambah biaya transportasi dan biaya listrik yaitu sekitar 30.000 dan 100.000. Jadi total keseluruhan bahan yaitu mencapai 1.070.000. Nah, ini adalah laporan arus kas. Laporan arus kas di sini aktivitas operasional kas 12.000. Di tahun 2016, 2017, 2018 yaitu mencapai 12.000, kemudian 113.000, kemudian 190.000. Kemudian rata-ratanya 355.000. Nah, untuk penjualan yaitu selama 12 bulan kita kalikan 17.000 kalikan 14.400. 14.400 yang merupakan target yang ingin kita capai. Jadi di tahun 2016 kita akan mendapatkan 244.800. Begitupun sampai tahun 2018 karena penjualan ditargetkan sama. Kemudian biaya variabelnya yaitu 1.070 dikalikan 12 bulan akan sama hasilnya di tahun 2016 sampai 2018 44.640. Kemudian labanya kita hitung yaitu di tahun 2016 mencapai 212.160. Kemudian di tahun 2017 mencapai 313.954. Kemudian di tahun 2018 mencapai 376.120. Rata-rata kalau kita hitung untuk labanya yaitu 300.744. Kemudian keuntungannya gaji di sini akan lebih mudahnya kita bulatkan 75% dari keuntungan. Jadi 74.000 di tahun 2016, kemudian 109.000 tahun 2017, 131.000 tahun 2018. Maka akan dihasilkan total sisa kas di tahun 2016 137, kemudian tahun 2017 240.000,
kemudian 2018 244.000. Nah, untuk sewanya selama 1 tahun rata-rata yaitu mencapai 11.666. Untuk perawatan kita hitung rata-rata 7.000, kemudian belanja peralatan awal 9.000, total pengeluaran di rata-rata mencapai 29.840. Jadi saldo kas rata-rata yaitu 167.000. Nanti akan saya cantumkan di bisnis plan, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian untuk penentuan pokok penjualan dari uraian, kemudian total pendapatan 300 bungkus itu mencapai 5.100.000. Kemudian biaya variabelnya bahan baku pendukung yaitu 800.000. Kemudian total biayanya yaitu 800.000 karena hanya butuh 1. Untuk transportasinya biaya tetapnya 30.000 untuk transportasi dan biaya listrik 100.000. Jadi total biaya tetap 130.000. Nah, untuk menghitung BEP kita dapatkan 154.000 dari atau perharinya 40.000 dengan penjualan atau laku 4 porsi per hari sudah menutupi biaya variabel. Untuk menghitung BEP, proyeksi rata laba rugi laba dalam 1 kali produksi usaha atau bulan. Asumsi laku 1.200 bungkus. Untuk pendapatan totalnya, pendapatan yaitu total penjualan kali 4 kali produksi, yaitu karena 1 bulan ada 4 minggu, total kali berarti kita hasilkan, kita dapatkan 5.100.000. Jadi totalnya dikalikan 4 tadi, 5.100.000 kalikan 4 minggu itu 20.400.000. Itu total pendapatannya. Kemudian untuk biaya produksi biaya kita butuhkan yaitu biaya variabel dan 4 kali produksi. Kita dapatkan biaya bahan baku yaitu 800.000 kalikan bahan baku pendukung 4 minggu yaitu 3.200.000. Kemudian untuk biaya tetapnya biaya transportasi 120.000 karena 30.000 tadi dikalikan 4, kemudian biaya listrik kalikan 4 lagi 400.000. Total biaya tetap 520.000. Jadi totalnya yaitu 3.700.000. Total biaya produksi 3.720.000. Jadi kita dapatkan laba dari atas tadi yaitu total pendapatan yaitu mencapai 16.680.000. Nah, kemudian untuk penjualan, dari total penjualan, total pendapatan 20.400.000. Kemudian variabel bahan baku dan pendukung 3.200.000. Biaya tetap, biaya transportasinya 120, biaya listrik 400.000, biaya tetapnya 520 tadi. Total biaya produksi 3.720. Maka untuk menghitung rasionya yaitu pendapatan penjualan dibagi biaya produksi. Jadi rasionya yaitu 5,48. Terima kasih, itu cukup dari saya. Nanti bisa dilihat mengenai proposal bisnis plan yang saya buat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.